Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang hulu Ustaz atau berlebihan. Tentang apa? Gimana Mas? Hulu atau berlebihan. Ya, sesuai dengan temanya. Dari fenomena dan kejadian yang saya alami ketika saya berada di Sidoarjo, karena mayoritas tempat tinggal saya itu dari kalangan Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Terkadang mereka selalu melakukan sikap hulu dalam beribadah Ustaz. Hulunya banyak, zikir, terkadang juga ziarah ke makam wali-wali Ustaz. Nah, bagaimanakah agar kita bisa berdakwah di tengah masyarakat yang memang masyarakatnya tadi mayoritasnya Nahdlatul Ulama yang suka dalam berlebih-lebihan? Syukuran Ustaz. Iya, suaranya lembut. Jadi bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang tadi ya, yang sukanya adalah hulu berlebihan. Jadi Islam ini datang dengan syariat yang jelas. Ya. Biasanya hulu itu tadi karena kurang ilmu, ya, sehingga dia beramal ditambahin perasaan dia, ya, ditambahin dengan sesuai kondisi dia beramal ditambah-tambahkan seperti itu, sehingga mungkin kondisinya dia ini mungkin apa ini biasanya wataknya keras dan yang lainnya ditambahin kan seperti itu. Jadi Islam ini standarnya jelas. Jadi solusinya adalah tadi kita beramal sesuai dengan ilmu, dengan dalil. Ya. Jadi ketika ada cahaya ya, dengan ilmu ini insya Allah tadi ya, hal-hal yang menjadi syubhat karena kehuluan tadi ini pelan-pelan akan sirna. Memang perlu waktu untuk menjelaskan. Ya. Jadi kita ketika beramal dan begini, terkadang susahnya adalah, mereka juga pakai dalil. Ya di sini yang kemudian cara memahami dalil itu, rujukan ulamanya bagaimana? Ya, jadi kita kembalikan kepada ulama. Bagaimana ulama dalam menjelaskan ini? Karena semua tadi itu bawa dalil. Ya. Seperti ada Syiah, ada ini, semuanya kan pakai dalil itu. Ya. Cuman kalau kita tadi memahami dalil sesuai dengan pemahaman para ulama yang jelas, bukunya jelas, itu akan kuat. Bukan comot kemudian diramu sendiri, itu rapuh. Tapi kita memahami dalil pakai pemahaman para ulama. Ya. Seperti pemahaman ini kita rujukan kepada Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya dalam menjelaskan hadis ini sehingga jelas, arahnya itu jelas. Karena kalau yang memahaminya itu ilmunya dalam, maka cara menyampaikannya itu bijak. Tapi kalau memahaminya itu hanya sejenak saja kemudian langsung dipahami, ya nanti akan keras hasilnya. Kenapa? Karena tadi hanya satu dalil yang dia jelaskan untuk ini, ditambah-tambahin dengan yang lainnya, dengan perasaan dia. Jadi solusinya adalah kita dulu ya, jadi berangkat dari diri kita, kita koreksi pemahaman kita ini, cara memahami agama ini sudah sesuai dengan pemahaman para ulama atau tidak. Ya. Terkadang kita menyalahkan orang-orang, ternyata kita yang salah. Kita baru belajar kita taubat hari Kamis, Jumatnya kita mulai tadi mempraktekkan pelajaran kita dari ustadz kita, Sabtunya kita nyalah-nyalahkan. Ini kan baru 3 hari belajar kemudian nyalah-nyalahkan. Jadi kita kuatkan diri kita dulu, kita koreksi diri kita. Ya. Yang salah itu siapa? Saya atau dia? Nah, cari kitabnya, pelajari ini, rujukannya bagaimana. Baru kemudian kita tadi aja yang benar itu seperti ini loh. Memahami. Kalau kita memahami sesuai dengan dalil-dalil kan enak. Cara mengamalkan tadi. Puasa kan enak tadi. Kalau kita memahami puasa sesuai dengan dalil, kan enak, bisa tiduran di AC, berteduh dan yang lainnya, mandi ini. Kalian tadi ya
Puasa yang didasari hanya perasaan tadi tambah mempersusah diri. Ya, puasa sambil tadi di bawah terik matahari, nggak mau ngobrol dengan orang, nggak mau duduk, nah, kan begitu. Jadi caranya adalah solusinya satu, ilmu, ngaji. Dengan ngaji ketemu banyak orang kita bisa banyak bercermin. Oh ternyata yang salah itu saya toh, ya kan begitu. Ya. Jadi tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ya.